adalah cara membaca nyaring. Ini untuk kelas 1, 2, sampai kelas 3. Sedangkan kalau misalnya untuk kelas tinggi itu namanya cara membaca bersama. Nah, untuk membaca nyaring itu yang pertama kita lakukan adalah memberitahukan judul untuk anak murid kita. Judul terlebih dahulu, kemudian penulisnya, baru ilustratornya. Nah, setelah itu kita mengajukan pertanyaan tentang kira-kira apa yang akan kita ceritakan terlebih dahulu kepada siswa. Itu mengenai bacaan sesuai dengan gambar. Nah, kemudian baru kita jelaskan kepada siswa bagaimana cara membaca. Nah, untuk membuka buku cerita itu biasanya kita bukakan selembar demi selembar. Cara memegangnya jangan seperti ini, melainkan menghadap ke depan. Nah, kemudian barulah kita baca nyaring. Saat membaca nyaring, anak diharap. Nah, setelah kita menyelesaikan membaca, kita memberikan kesimpulan, kemudian kita mengarahkan anak untuk bertanya. Jika anak tidak bertanya, saatnya kita yang menanyakan bagaimana isi dari cerita tersebut. Oke, itulah yang dapat saya sampaikan kepada guru sekalian. Mohon untuk bantuannya meneruskan kepada kelas rendah ataupun kelas tinggi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ini, siap? Ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar. Ada buku yang Bapak bawa. Ini buku ini merupakan buku cerita. Nah, Bapak tengokkan, coba sama-sama dilihat ke depan. Kira-kira judul buku yang Bapak bawa atau yang Bapak pegang ini siapa? Apa? Judulnya siapa? Coba yang keras. Bukan. Judul bukunya. Judul bukunya yang di sini. Coba dibaca. Siapa dia? Iya. Apa judulnya? Siapa dia? Iya. Ulangi. Judul bukunya adalah Siapa Dia. Bagus. Nah, buku yang dibuat biasanya tuh ada yang menulis buku ini. Yang menulis buku ini yang di sini. Coba siapa yang bisa, Pak? Yang nulisnya siapa nih? Iya, bagus sekali. Jadi buku yang berjudul Siapa Dia ini ditulis oleh Tuti Adayati. Bisa? Jadi kalau misalnya ditanya nanti Bapak nanya kepada kalian, apa judul buku cerita ini? Judulnya adalah Siapa Dia. Sekarang buku yang Bapak pegang, ada gambarnya di sini tidak? Ada. Coba, siapa yang bisa nyebutkan hewan yang ada di sini? Satu, ada apa? Yang coba maju. Siapa yang bisa menunjukkan? Yang ini namanya apa? Yang ini? Betul, Bu? Iya. Sekarang kira-kira buku ini bercerita tentang apa? Kira-kira apa yang tertera di buku ini? Nah, ya, nanti kita ingin ketahui hewan yang ada di dalam buku ini, ya. Baik. Sekarang pertama Bapak bacakan dulu ya. Bapak bacakan dulu isi cerita yang ada di dalam buku ini. Nah, kemudian Bapak berharap nanti setelah Bapak baca, kalian bisa menjawab apa yang ada di dalam buku ini. Bisa? Ya. Kemudian di samping bisa menyebutkan hewan yang ada di dalam buku ini, kalian bisa menceritakan kembali apa isi
cerita dalam buku yang berjudul Siapa di. Sekarang Bapak baca. Dengarkan ya, baik-baik. Hewan-hewan berkumpul. Mereka ingin bermain petak umpet. Nah, hewan yang dimaksudkan ini hewan yang ada di dalam gambar ini, di dalam buku ini tadi. Di antaranya adalah monyet. Tahu monyet? Nah, tahu burung? Jadi hewan-hewan yang ada di sini tadi berkumpul. Apa tujuannya mereka berkumpul ini? Ya? Apa tujuannya mereka berkumpul? Hewan-hewan ini tadi tujuannya apa? Dia ingin bermain petak umpet. Ya, tahu permainan itu? Anak-anak sekalian tahu enggak? Permainan itu? Iya. Biasa kalian apa lagi? Iya, nanti kita. Oh iya. Jadi iya, sekarang kita lanjutkan. Ya, jadi pertama ya, hewan-hewan ini tadi berkumpul sama dengan kalian. Sebelum kita ingin memulai suatu permainan, kita kumpul dulu. Apa yang ingin kita mainkan, ya? Iya. Sekarang, apa lagi? Coba sampai di sini ada pertanyaan tidak? Iya, kita lanjutkan. Bapak lanjutkan ya, simak dulu ya. 1, 2, 3. Kakak tua, tahu nggak? Burung kakak tua. Burung kakak tua. Ada lagunya itu. Burung kakak tua tinggal di jendela. Nenek sudah tua. Tinggal dua. Jarinya mana dua? Tinggal dua, temukan jarinya. Iya. Jadi kakak tua ini kalau main petak umpet biasanya ada yang jaga. Kebetulan hewan yang jaga pada cerita di buku ini adalah burung kakak tua. Nah, hewan-hewan yang lain itu bersembunyi. Sama dengan kalian, ya sama. Ya. Kemudian, nah, ayo cepat lari. Nanti dulu. Ya, dengarkan dulu ini. Ya, jadi kita lanjutkan. Ya, kalau biasanya kita mencari sama dengan hewan ini. Di mana hewan-hewan bersembunyi? Jadi kakak tua tadi yang jaga, ya kan? Yang jaga. Dia mencari teman-temannya yang bersembunyi. Kakak tua terbang mencari. Monyet dan kucing terlihat. Jadi di antaranya seperti ini. Biasanya kalau terlihat disebutkan hewan yang terlihat itu. Kalau misalnya dia ketemu kucing berarti kucing, berarti dia dapat. Ya. Jadi kakak tua yang jaga tadi siapa? Hewan yang jaga tadi hewan apa? Hewan burung kakak tua. Ya. Kemudian ada juga hewan itu yang berbulu lebat. Ya, pasti beruang. Kakak tua menemukan semuanya. Ya. Kakak tua menang. Kakak tua terbang, dia kembali ke tempat jaga. Aku menang. Beruang berteriak. Ya. Iya. Kakak tua bingung, siapa tadi yang ditemukan berbulu seperti beruang? Karena dia menemukan hewan yang berbulu lebat. Ya, perkiraan kakak tua itu adalah beruang. Kita tahu hewan beruang. Biasanya kalau beruang itu bulunya lebat atau tidak? Lebat. Itu beruang. Tetapi bukan. Ya, semua hewan penasaran. Apa itu? Hewan apa itu? Ya, mereka penasaran. Hewan apa itu? Ternyata hewan yang dimaksud tadi adalah hewan namanya binturong. Ya, jadi Bapak tulis hewan namanya binturong. Jadi hewannya seperti ini. Nah, jadi hewan ini
hewan yang baru, bukan yang biasa ada di sekitar. Hewan sama seperti manusia, dia bisa bermain ya sesama temannya. Ada tidak di sini tadi digambarkan hewan ini bertengkar? Ada tidak bertengkar? Tidak. Nah, jadi Bapak harapkan dari cerita ini kalian sesama hidup rukun, sesama teman, ya. Tidak berkelahi. Kalau main ya main, ya. Bisa seperti itu? Ya, bisa. Jadi kalau misalnya dari cerita ini bahwa hewan saja bisa rukun, apalagi kita, ya bisa itu. Ya, sekarang pelajaran cerita ini kita tutup sampai di sini. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.